Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Al-Fatah Al-Alim Alladhi arsyada Mustafa wa ibadihi Bitta'alim wa ta'alim Wa ja'ala ilma Sebab najat wa fawzi Bizulfa'in al-mantil adim Wassalatu wassalamu ala Mana arsalallahu hadin ila suratul mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi faizin Wa sahbatihi wa tiba'ihi Bil khuludi Fi daril baqa'i wal na'im. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya al-haditsul khamis, an-nahyu 'anil ibtida' fid din. Larangan tentang al-ibtida', bid'ah fid din dalam agama. An-ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis yang berikutnya adalah ini hadis tentang larangan bid'ah dalam agama. Ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah ini adalah anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa disebut dengan Ummul Mukminin? Karena beliau adalah istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi itu disebut dengan Ummul Mukminin. Wa qad qala Allah azza wa jalla wa azwajuhu ummahatuhum. Nah, ai manzilatihinna fil ihtiram wa ta'zim wa hurmatin nikah duna jawazil khulwah wan nadhar wa tahrimil banat. Itu kenapa jadi disebut dengan Ummul Mukminin, untuk ihtiram dan takzim, membesarkan, menghormati para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunyah sidin, kunyah ini kan di Arab itu atau di bahasa Arab itu adalah yang diawali dengan abu atau ummu. Itu kunyah ngarannya. Di bahasa Arab itu ada pembahasan ini itu. Dan kadang kunyah ini mempengaruhi orangnya ini sebujurannya siapa. Nah, kadang ada juga yang kunyah sidin lebih masyhur daripada nama. Misalnya siapa? Misalnya abahnya Aisyah ini Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu ngaran sidin lain Abu Bakar lain. Lalu ngaran sidin bang sebujurnya siapa? Ngaran sidin sebujurnya adalah Abdullah. Cuma lebih masyhur dengan kunyah Abu Bakar. Sama juga kayak Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini kunyah, padahal ngaran sidin sebujurnya Abdurrahman. Itu kunyah. Ummul Mukminin diawali dengan ummu. Nah, ini kunyahannya. Wa qila laha ummu Abdillah ma'a annal asahha annaha lam talid li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kannaha bibni ukhtiha Asma Abdullah bin Zubair lima salatu ayyukanniha wa la'alla sabab fi taqniyatiha bihi ma bainahu wa bainahu min shiddatil alaqah wal mawaddah wal rahmah wal mahramiyah wa qawluhu habbal asma ila Allah ta'ala. Jadi kenapa jadi Aisyah ini kunyahnya Ummu Abdillah? Nah, padahal kan Aisyah ini kada banakan. Sidin ini kada banakan. Istri Nabi itu yang banakan Khadijah lawan yang Mariatul Qibtiyah itu ya. Yang lain kada banakan dari Nabi. termasuk Aisyah.
Lalu kunyahnya nih ngaran Sidin atau kayak apa? Nah, Aisyah ini bisi keponakan ngarannya Abdullah bin Zubair. Zubair ini nah bisi anak ngarannya Abdullah. Zubair ini memiliki istri ngarannya Asma. Asma ini dingsa anaknya Aisyah. Jadi kan keponakan. Nah, keponakan Aisyah ini ngarannya Abdullah. Karena Abdullah ini rancak tamuan lawan Aisyah, rancak apa ngarannya nih berbincang-bincang macam-macam karena kan antara bibi dan keponakan, sehingga diambillah ngaran Abdullah ini sebagai kunyah Abdullah. Dan Abdullah ini adalah kaunuhu ahabbal asma ilallahi ta'ala. Nama paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah. Itu. Wa kanat radhiyallahu taala anhu radhiyallahu anha ahabba nisaihi ilahi ba'da Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa fi tafdil bainahuma khilaf. Jadi Aisyah ini adalah perempuan yang Rasulullah cintai nomor 2 sesudah Khadijah. Kayak itu. Nah, tapi di antara semua istri Nabi mana yang afdal? Nah, ini khilaf di antara ulama. Di antara istri Nabi itu mana yang afdal? Khilaf di antara ulama. Wal ashah ini pendapat yang bisa diperpegangi paling kuat lah itu. Nomor 1 Khadijah, 2 Aisyah, 3 Zainab, 4 Hafsah, lalu 5 sampai terakhir itu istri-istri Nabi yang lain. Itu urutannya. Nah, wal muttafaq alaih, dan yang disepakati oleh para ulama istri Nabi ini totalnya ada 11. Ada 11. Cuma yang meninggal waktu Nabi masih hidup, di antara 11 itu yang meninggal Nabi masih hidup itu ada 2, Khadijah lawan Zainab binti Khuzaimah. Itu sisanya itu meninggal sesudah Nabi wafat. Namun Nabi hidup, ini meninggal, istri Nabi meninggal itu berdua, Khadijah lawan Zainab binti Khuzaimah. Nah, yang sisanya itu meninggal sesudah Nabi wafat. Walam yatazawwaj sallallahu alaihi wasallam minhunna biqran ghaira Aisyah. Dan apa namanya nih? Di antara semua istri Nabi hanya Aisyah lah yang Nabi nikahi masih gadis. Sisanya itu janda. Wahia awwalu muratin aqada 'alaiha ba'da mauti Khadijah. Ini adalah perempuan pertama. Jadi Nabi itu akad nikah Khadijah itu lawan Aisyah ini waktu di Mekah. Cuma serumah pas sudah di Madinah. Jadi ada jeda beberapa tahun. Nah, itu Aisyah radhiyallahu anha, keutamaan Aisyah. Nah, lalu disebutkan Aisyahnya, innal akabira min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yas'alunaha anil faraid. Jadi tokoh-tokoh sahabat itu bila bertakun faraid, masalah waris, lawan Siti Aisyah, karena memang Sidin dasar alim. Nah, itu makanya disebutkan khudhu nisfa dinikum an hadhil humaira. Ambillah sebagian dari agama kalian, agama maksudnya ilmu itu, dari ini Humaira. Humaira ini panggilan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di antara semua istri Nabi, Aisyah ini adalah istri yang paling banyak riwayatnya, meriwayatkan hadis dari Nabi. Makanya
sosok Aisyah ini dalam perkembangan ilmu dari Rasulullah, terutama seputar rumah tangga, itu banyak peran Aisyah radhiyallahu anha. Jadi misalnya ada pertanyaan lah, apakah perempuan bisa jadi ulama? Ya jelas bisa. Dan sosok kayak Aisyah ini banyak memberikan ilmu-ilmu kepada para sahabat. Nah itu. Nah, dari Imam Az-Zuhri, lau jumi'a ilmu Aisyah ila ilmi jami'i azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami'in nisa kana ilmu Aisyah aktsar. Kalau seandainya ilmu Aisyah, ini dari Imam Zuhri Bang lah. Kalau seandainya ilmu Aisyah ini dikumpulkan dan istri-istri Nabi dikumpulkan juga, maka lebih banyak ilmunya Aisyah daripada semua istri Nabi dan semua perempuan. Saking banyaknya. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu kan hadisnya tuh kayak ini nah. Seandainya iman Sayyidina Abu Bakar itu fi kafatin, di suatu wadah, lalu iman kita seduniaan ini nah, di wadah nang sebutingnya mana tebarat iman Sayyidina Abu Bakar. Nah itu. Ini menunjukkan tentang keistimewaan Aisyah. Jadi kan anak Sayyidina Abu Bakar ini Aisyah, bahkan ada seikumnya ya Asma tadi. Sebenarnya ada beberapa, cuma dalam sejarah Islam, dalam sirah itu sosok-sosok anak Sayyidina Abu Bakar yang memiliki peran penting itu Aisyah, seikumnya Asma. Yang lain ada Pak juga. Asma ini kan sudah apa ya? Ketua pengayanya daripada Aisyah. Jadi kisahnya tuh kayak ini nah. Asma ini di rumah Sayyidina Abu Bakar sudah tulak hijrah. Jadi di rumah. Lalu datang Abu Jahal ke rumah Abu Bakar. Ya. Bukai. Mana Abu Bakar? Ada tahu. Jadi Asmanya ada tahu, pang dilempar Abu Jahal sekali. Dihinip jak itu. Nah, di riwayat lain disebutkan peran Asma nih Sidin yang mengantarkan makanan ke gua Thor. Sidin mengantarkan, bahaya lah tuh, bahaya benar. Dan Sidin bawa pakai selendang itu. Makanya digelar dengan Dzun Nitaqain, pemilik dua selendang. Karena peran Sidin. Jadi kan Nabi ini waktu hendak hijrah tuh ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Hijrah ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Lalu kan Nabi mengatur rencana, siapa kita nih? Ini kita tulakan malam inilah. Kan. Lalu jadi Nabi, ini infonya ini aman aja lah di rumah Hikam lah, kita berkisahan anak Hikam ya apa aman aja lah. Jadi Sayyidina Abu Bakar tenang, aman dia di rumah nih. Karena membocorkan. Dan memang itu yang terjadi. Asma menyembunyikan, pura-pura kada tahu. Ada anak Sayyidina Abu Bakar tuh Abdullah kan ngarannya, Abdurrahman kan. Nah, ini tuh yang menggembalakan kambing di muka gua Thor, sehingga jejak langkah manusia tuh kada kelihatan. Bahkan pulang yang kedua, susu kambing tuh kawan diparahkan, dijulung ke Nabi lawan Sayyidina Abu Bakar gesen minum. Nah, ini keluarga Sayyidina Abu Bakar. Makanya dalam hadis yang lain itu ketika disebutkan Sayyidina Abu Bakar kawan menyumbangkan kayak ini di rumah. Kayaknya hari ini kok banyak pengen bersedekah. Setengah harta. Banyak setengah harta tuh sebenarnya di rumah ya. Datang Sayyidina Abu Bakar kepe menyumbang pian. Soalnya Sayyidina Abu Bakar menyumbang seluruh harta. Kenapa jangan jadi kawan kayak itu? Nah, ini penting kalinya. Kenapa Sayyidina Abu Bakar kawan menyumbang habis kayak itu? Habis itu kan semua harta sini ada. Jangan dipahami seberatan asetnya juga ada. Jadi rumah Sidin masih ada, kendaraan Sidin mungkin masih ada juga, kabun mungkin masih ada juga. Tapi harta apa yang ada? Ibarat di rekening itu saldo. Kan ada di Masjid Jogokarian itu gerakan 0 rupiah saldonya. Pokoknya bilangnya sumbangan masuk langsung dipakai dimanfaatkan. Nah itu kan habis saldo itu bukan berarti beratan habis, asetnya masih banyak lagi, jamaahnya masih banyak yang menyumbang ini orangnya kadang mana-mana. Mbah tuh pulang
apa ngarannya kegiatannya masih aktif. Jadi orang masih semangat lagi. Wah ini tebaknya. Cuma bilanya yang kadakawa kaya itu, yang level SDM-nya kadang kaya itu, hendak Rp0 juga dipertimbangkan bang dulu. Kopi nangali bayar listrik. Itulah nasihatnya Abu Bakar. Kenapa kawasin menyumbang buba habis kayak itu? Salah satu sebabnya adalah keluarga Sidin orangnya nang kaya itu. Jadi santai aja kada tapi abut. Walaupun ayah beliau, ayahnya Sayyidina Abu Bakar, kayaknya Aisyah, Abi Kuhafah itu terdudi masuk Islam. Cuma akhirnya masuk Islam juga. Nah, wala wa ruya laha al hadis wa mi'ata hadis wa asyra hadis 1210 Aisyah ini meriwayatkan hadis dari Nabi. Wa matat umruha sittun wa sittuna sanatan wa dufinat bil baqi'. Nah, Sidin ini meninggal umur 66 dan dikuburkan di Baqi'. Jadi ada cerita menarik mengenai Aisyah nih. Kan Nabi itu meninggal di kamar Aisyah, di rumah Aisyah. Jadi kan masjid Nabi lah. Nah, di higa masjid itu rumah istri-istri Nabi. Maksudnya behiga aja lawan bini Sidin Dangano di sini rumahnya Mubarkan. Nah, kebetulan waktu Nabi meninggal itu, atau mungkin sudah lawas ya. Pokoknya pas Nabi meninggal itu di rumah Aisyah. Jadi rumusnya tuh kayak jadi Nabi lah, di mana aku meninggal di situ dikubur. Jadi meninggal di rumah Aisyah, di situ dikubur. Sudah kubur. Meninggal Sayyidina, biasanya kan Aisyah di rumah. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, dikubur di higa Nabi. Nah, zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina ini pas sembahyang subuh. Pas sembahyang subuh dicucuk orang. Ngarannya Abu Lu'lu'ah. Dicucuk luka kan. Pas lagi apa ngarannya ini? Lain Sakartul Ma'ruf Bang. Sempat meninggal tapi masih sadar. Jar Sayyidina Umar datangi Pang Aisyah, menyuruh anak Sidin datangi Pang Aisyah minta izin hendak berkubur di tiga Nabi. Ayo aja Nabi datangi Aisyah minta izin Abah Ulun hendak membuat berkubur di sini. Aisyah ini kayak benar-benar kayaknya takdir Sidin tuh nasi enggak sadar tuh kayaknya Sidin itu lain di situ berkubur. Sidin itu berangkat kayak berkubur di situ. Nyaman kan di higa Nabi laki, di higa Abu Bakar abah itu. Sini nak itu, tapi pas Umar bertambah kayak itu, Aisyah tuh kayak sadar ini ada apa-apa. Akhirnya dikubur di situ. Makanya Aisyahnya dikuburnya di Baqi'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini hadis ini salah satu hadis yang sangat penting dalam beragama. Man ahdatsa itu ansha'a wa ikhtara'a min qibali nafsihi amran hadisan lam yakun mawjudan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-musamma al-bid'ah. Jadi secara umum sesuatu hal yang tidak ada di zaman Nabi itu fi amrina itu maksudnya perkara agama. Fi amrina itu perkara agama lah. Amunnya ada perkara agama itu jelas tidak ada masalah. Itu kan inovasi. Bahari kan ada pesawat, ini ada pesawat. Masuklah tuh bidah, jelas ada. Lain itu yang dimaksud. Yang maksud tadi sini adalah perkara agama yang berhubungan lawan agama. Nah, sesuatu yang ada dari zaman Nabi itu ngarannya bidah. Nah, lalu di situ ulama khilaf apakah semua perkara yang baru
ulama nih ikhtilaf lah perkara yang di zaman Nabi kededa itu bid'ah, apakah langsung salah atau kayak apa? Nah, itu. Amun bahasa lain, apakah bid'ah itu ada pembagiannya? Maksudnya bid'ah bilanya perkara hanyar zaman Nabi kededa langsung bid'ah sesat gitu. Atau ada bid'ah yang bagus saja, ada yang kada. Nah, itu. Nah, ulama-ulama yang memadahkan bahwasanya bid'ah itu tergantung situasi dan kondisinya, maksudnya tidak terlalu sesat atau apa, itu ada dalil-dalilnya. Makanya di hadis ini kan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Nah, itu catatannya. Siapa yang mengada-adakan dalam masalah agama ma laisa minhu, yang mana perkara itu tidak didasari basicnya bukan agama. Maksudnya kayak ini, pondasi agamanya kada ada, ambilan dalilnya kada ada, ayat Al-Qurannya kada ada, hadis nabinya kada ada, ijma ulamanya kada ada, atau kiasnya kada ada. Itu kayak apa? Itu yang jelas sesat. Bilanya ada di zaman Nabi, di zaman Nabi kada ada, imbah Nabi meninggal lalu ada, tapi ada anjuran dalilnya, itu ada masalah. Contoh paling nyaman, Nabi itu waktu Sidin masih hidup, tarawih itu dasar ada di masjid berjamaah. Riwayatnya itu kan menyebutkan Nabi turun beberapa malam aja, Nabi tarawih masjid umpatan orang jemaah, besok turun bebanyak, besoknya turun bebanyak. Nah tuh Nabi kada turun lagi. Sudah. Zaman Sayyidina Abu Bakar kayak itu juga. Jadi tahun itu kayak masing-masing. Pas Sayyidina Umar jadi khalifah, Sidin tuh berpikir, ini memang lah khalifah waktu Khulafaur Rasyidin tuh, ya Sidin pemimpin negara, ya Sidin alim. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali. Nah, itu dasar alim, ahli agama, ahli strategi perang, dasar kayak itu levelnya. Jakanya kita tuh mau ulas standar pemimpin kayak Buhan Sidin, wah sampai setahun bisa ada tuntung pemilu, kali bener. Yang level kayak itu dasar kali. Nah, zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, Sidin tuh berpikir, Sidin di masjid masing-masing kayaknya mendulah jemaah rame pernah. Rame. Jadi lain ramenya lah, Sidin itu sudah menimbang dalilnya, sahabat kayak apa tanggapan. Nah kayak itu kadang kayaknya kan rame nih berjamaah, kada lain itu sumber dalilnya ada juga kayak itu. Pertama kan banyak penganalisa ulama macam-macam. Cuma yang jelas Sayyidina Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab jadi imam lalu berjamaah. Dan ucapan Sidin ini yang paling masyhur, nikmatul bid'ah hadhi. Ini bid'ah paling bagus. Karena di zaman Nabi kada, Sidin menggawi dan sahabat mengakui ya. Sebelum Sidin ya, ada juga kayak itu apa menulis Al-Qur'an zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi menulis Al-Qur'an lah, mengumpulkan Al-Qur'an maksudnya, mengumpulkan Al-Qur'an. Asalnya Al-Qur'an itu terpisah-pisah. Lalu zaman Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan jadi satu. Zaman Nabi jelas benar lah memadahi kayak ini. Zaman Nabi, waktu Nabi hidup, Al-Quran haja yang ditulis, jangan menulis hadis. Jadi pang zaman waktu itu kayak apa? Pokoknya apa yang digawi Nabi, apa yang diucapkan Nabi dihafal kayak itu aja. Yang boleh ditulis hanya Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa jadi Al-Quran aja, hadis kan boleh ditulis? Karena zaman itu alat tulis sangat terbatas loh. Bilanya ada yang menulis hadis juga, kalau bina tercampur saking alihnya tuh alat tulis tuh Ada memang sahabat Nabi yang memiliki izin khusus, Abdullah bin Amr bin As boleh menulis hadis, cuma secara umum ada boleh. Mojor anehnya lain aneh, memang zaman itu lagi galih menulis.
Jangan dibayangkan sama hari ini. Hari ini kan anak menulis di mana kawan? Di mana aja kawan ini menulis. Hendak yang elektronik kawan juga seberataan kawan ini. Zaman dulu terbatas. Nah, lalu pas zaman Khalifah dinasti Umayyah Umar bin Abdul Aziz, hadis itu mulai dibukukan. Berarti mulai ditulis, dibukukan. Bid'ah lah ini. Iya, tapi apa? Ini termasuk membantu dalam agama. Lain bid'ah dolalah. Zaman Nabi ada dia menulis hadis, bahkan Nabi menangati. Tapi sekalinya ini bukan tabiin maka menggawe. Kayak apa itu? Lain bertentangan. Ini kan ada ambilannya dari agama. Menjaga agama, menjaga hadis Nabi. Menulis itu bagian daripada menjaga hadis Nabi. Nah itu. Jadi ada yang tiba-tiba langsung, nah itu bisa beda. Ada dasarnya ditakutnya apa nih? Supaya raminya aja, supaya bagus. Nah, kata awal tuh jadi dalil malaisa minhu. Nah, malaisa minhu itu maksudnya laisa min amrina bi an kana yunafi au laisa lahu mustan min adillati syara'. Jadi kadeda ambilan dalilnya. Maulid Nabi. Nabi adalah waktu Nabi hidup membaca Maulid Nabi ya ada. Sahabat tidak perlu, kenapa? Kan Maulid Nabi itu rawi itu isinya kisah Nabi. Kisah Nabi. Cuma kebetulan dibacakan tuh bahasa Arabnya aja. Kita ada seberatan paham bahasa Arab. Jadi dengarkan. Padahal itu hanya dirubah ke versi bahasa Indonesia. Yang dibaca tuh ya kisah Nabi. Kisah Nabi kayak apa Nabi? Misalnya lah yang fahina qaruba awanu wad'i hadzal habib. Fahina qaruba ketika qaruba dekat awanu wad'i hadzal habib. Ketika dekat lahirnya al habib maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'lanatis samawat wal ardun. Langit dan bumi itu memberitahu akan lahirnya sosok yang mulia itu. Nah kisahnya kayak itu. Cuma kebetulan bahasa Arab, nggak tahu translate-nya tenang. Jangan kita mendengar bahasa Indonesianya. Oh ini kan kisahnya. Ini itu benar ya. Sahabat perlulah rawinya itu. Yang ada perlu. Bahkan kenapa? Buahnya takut jalan solo Nabi. Nabi baharipin kayak apa waktu di Makkah. Nah tinggal kayak itu ya. Bahkan kayak Sayyidina Abu Bakar. Bakawan non Nabi, kira lagi berkisah. Dulu Nabi kan nggak itu. Walaupun memang ada hadis-hadis Nabi yang kisahnya itu, riwayatnya itu mengisahkan perjalanan Nabi gitu. Aku ini pernah ini, nah ada kisahnya ini, didatangi ini, ada di sana nggak itu. Berarti bid'ah lah. Ya memang ada di zaman Nabi gitu. Tetapi kenapa jadi itu diadakan? Supaya ingat Nabi Muhammad SAW. Kita harus tahu kisah Nabi. Kita harus mencintai Nabi. Caranya kayak apa? Dibacakan kisahnya. Ibaratnya adalah isuk-isuk ada orang. Rawinya kada dibaca lagi. Rawinya kada dibaca. Dan dibaca bahasa Indonesianya aja. Artinya terjemahnya dibaca. Lalu setelahnya Nabi Muhammad kayak baca manakib. Nah, kayak baca manakib, yang itu jadi baca. Kayak apa tuh Jar? Bid'ah lah. Ya jelas kada karena mengerjakan kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi amal ibadah yang tidak ada dasarnya perkara hajar, kada ada dasarnya panduannya dari Nabi, fahuwa raddun mardudun la yuqtaddu bihi. Ditolak. Ada pahalanya bisa-bisa dalam agama. Nah itu ditolak. Apabila anak beribadah apa rasa bagus, tapi sejujurnya kada ada dasarnya. Nah, ulun nama Bang Jar, nak puasa hari Sabtu ini bolehlah. Secara umum, misalnya lah ada orang
oh anak puasa nah Sabtu ini tumpul libur anak puasa, bolehlah puasa hari Sabtu. Nah, pertama lah, memang kalau yang jelas dilarang berpuasa itu adalah hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari Tasyrik, itu jelas kada boleh puasa, itu jelas dah. Selain hari itu kada haram. Cuma memang bilanya harinya sebuting aja, Jumat nih puasa sehari aja memang makruh karena itu hari raya mingguan. Ada juga memadahkan Sabtu sehari aja makruh karena itu hari raya Yahudi. Ada juga yang riwayat menyebutkan hari Minggu aja itu makruh. Itu. Tapi, nah ada tapinya lah. Pastilah itu makruh. Ya kada juga karena apa? Sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini termasuk Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu disunahkan berpuasa. Ashhurul Hurum disuruh banyak beribadah. Salah satunya adalah berpuasa. Jadi misalnya ada orang hendak puasa hari Sabtu ini, puasa aja, ada apa-apa lah, ada masalah sebenarnya. Tapi bilanya berilmu jelasnya puasanya niatnya apa? Karena Ashhurul Hurum. Nah, ada ambilan dasarnya, ada. Nah itu. Ada yang man amila amalan, ini riwayat lain, man amila amalan ay ahdatsahu huwa au ghairuhu. Mengadakan, membentuk, laisa alaihi amruna ay hukmuna wa iznuna bian kana ghara mustanidin ila dalilin syar'iyyin fa huwa raddun. Nah, kadeda ambilan dasar hukumnya. Apa itu? Yang ada di dasar hukumnya menggawi apa? Entah itu yang berhubungan dengan mengadakan ibadah atau melakukan suatu hal yang dilarang atau apa. Wa atal musannifu bihadhihi riwayah li anna tufidu anna kulla amalin lam yakun ala amri syara' fahuwa mardudun. Nah, musannif menyebutkan riwayat ini menegaskan bahwasanya suatu amal, suatu aktivitas yang tidak ada perkara syaraknya, tidak pondasinya, tidak argumentasinya dari agama, fahuwa mardudun, itu tertolak. Itu tertolak. Wa fa'iluhu asimun, na menggawe berdosa. Na menggawe berdosa. Ada dah dalilnya. Misalnya kayak ini pangjar. Pokoknya orang itu imbah tuntung sembahyang isya membaca sholawat Fatih misalnya. Pokoknya tuntung isya. Kayak apa hukumnya? Maka dalilnya kan ada secara khusus. Kan ada masalah. Kenapa gerang? Karena kita ini disuruh bersalawat setiap waktu. Kitanya bersalawat disuruh setiap waktu. Dan pas duduk, berdiri, berambah disuruh salawat. Kalau ada orang yang mendisiplinkan diri untuk suatu waktu dalam sebuah ibadah, kan ada masalah tuh. Nah, masalah itu adalah amun hadisnya kadeda, dalilnya kadeda, memadahkan ada. Nah, itu yang salah. Dalilnya kadeda lalu. Nah, kita nih satu umat lagi Dzulhijjah. Awal Dzulhijjah dari 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah itu salah satu hari-hari yang afdal selain 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi saingan 10 terakhir bulan Ramadan itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini kita disuruh banyak beribadah di awal Dzulhijjah. Tapi
memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan disuruh ibadah ini gitu. Tapi yang pasti benar harus ini. Kada kayak itu juga gitu. Memang ada disuruh puasa Arafah, memang ada disuruh banyak berzikir kayak takbir, tahmid, lawan tahlil, memang ada gitu. Tapi ketika misalnya di awal Zulhijjah itu mendisiplinkan diri, pokoknya jangan bilangnya imam subuh, aku membaca surah Al-Kahfi. Dalilnya kan beda. Yang ada tuh dalil menyuruh Al-Kahfi dibaca hari Jumat. Tapi orang ini imam subuh yang membaca Al-Kahfi. Tiap selesai sembahyang subuh baca Al-Kahfi. Hari pertama sampai hari ke-10. Beda kan itu. Ya jelas kada. Kenapa? Maka ada dalil-dalilnya jar. Karena ini rumusnya tidak ada larangan membaca Al-Kahfi setiap hari. Nah, larangan itu bila meyakini ada dalilnya menyuruh membaca Al-Kahfi tiap subuh. Nah, ini ada ambilannya. Kada boleh menyuruh nak membaca baca aja. Karena kasus lain lagi bang itu apa gerang? Itu ngarannya mengada-ada perkataan Nabi. Nah, hadis Nabinya kan ada. Jadi kadang kita melakukan ibadah, amal ibadah selama kada dilarang digawija, walaupun hadisnya secara khusus kada ada. Imam sembahyang maghrib kada ada dalil secara khusus misalnya membaca salawat 200 kali. Anak membaca aja silahkan, ada masalah. Jangan diulang-ulang hadis Nabi ada menyuruh membaca salawat 200 kali. Namun selama kada usah mah ada Bapak gawi aja. Karena memang secara umum waktu kita 24 jam itu disuruh beribadah. Apa ibadahnya? Macam-macam. Itu yang laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, wa min amsilatis tsaniyah wa hiyal muharramah adalah al-ishtighal bi madhhabi ahli al-bid'ah al-mukhalafah lima alaihi ahlus sunnah. Nah, ini berarti bergabung dengan para ahli bid'ah yang menentang ahlus sunnah wal jamaah. Itu juga bagian daripada yang berbahaya aja. Di zaman dinasti Abbasiyah itu ada kelompok yang bisa dikatakan ini termasuk kelompok sesat, ngarannya Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini bisa berkembang karena jadi mazhab resmi negara. Kayak itu. Asalnya biasa aja. Makanya masuk ke lingkaran istana, sehingga orang-orang di istana, orang-orang kerajaan ini terpengaruh dengan ajaran Mu'tazilah. Dan pada akhirnya waktu zaman Khalifah Al-Ma'mun di pemahaman Mu'tazilah ini jadi resmi pemahaman kerajaan. Ulama-ulama yang tidak sepaham lawan Mu'tazilah itu dieksekusi, disiksa. Termasuk di dalamnya Imam Ahmad bin Hambal. Ditakuni Al-Quran makhlukah atau kada? Di sini Al-Quran itu lain makhluk kalamullah. Nah, masuk penjara sini. Ada nang itu. Sampai 3 khalifah hanyar Imam Ahmad ini dikeluarkan dari penjara. Gara-gara itu ya itu. Gara-gara itu ya. Nah, Mu'tazilah ini ya termasuk pemahaman yang hanyar baru, dan itu bertentangan dengan pemahaman para sahabat. Nah, berarti pemahamannya bid'ah. Nah, coba aja. Wa'lam anna man ahdatsa bid'atan muharramatan. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang menciptakan, mengadakan, mulah ada bid'ah muharramah, kana alaihi wizruha wa wizru man ya'malu biha ila yaumil qiyamah.
Nah, ini dapat dosanya dan dapat juga dosa dari orang yang menggawinya. Itu. Ada berita salah satu negara